Menurut saya ini satu hal yang sangat memalukan ya, ketika Kainama mengatakan istri-istri Yesus. Nah, ini saya selalu harus ngomong maaf ini teman-teman, karena buat saya ini tidak pantas orang ini bilang dadanya belum tumbuh. Kita saksikan sama-sama. Kidung Agung 8, tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Itu ya, yang dibahas itu dadanya lah, selangkangannya lah. Itulah yang dalam pikiran ini manusia-manusia ini. Kita lanjutkan. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu, ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Nanti kita akan saksikan ya, apakah perkataan Kainama dari Kidung Agung ini tepat untuk dipakai untuk jadi argumen dia. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Teman-teman bisa lihat bahwa saya nggak tahu ya, apakah ini satu hal yang pantas ya untuk membahas agama lain lalu kemudian mengungkapkan yang begini-begini dengan asumsi yang keliru dan salah. Jadi begini, saya tunjukin pola alur argumen bodoh ala Ustadz Kainama ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Kidung Agung 8 ayat 8 adalah bukti bahwa perempuan yang dinikahi Yesus itu jauh lebih muda dari Yesus. Sembari dia mengatakan Yesus menikah di usia 12, 13, 14 tahun. Dan dia menambahkan narasi bahwa istrinya Yesus itu jauh lebih muda. Dan dia menambahkan narasi karena buah dadanya belum tumbuh. Ya. Lalu dia mengatakan karena kisah Yesus itu usia 12 sampai 29 tahun itu hilang. Makanya Yesus itu menikah 2 kali. Ya. Yesus menikah 2 kali. Apakah Kidung Agung 8 ayat 8 itu melegitimasi argumen Kainama yang mengatakan bahwa Yesus itu menikahi perempuan yang buah dadanya, maaf sekali lagi, belum tumbuh ya. Perhatikan ini baik-baik ayat ini ya. Ini manusia asal comot tuh begini. Jadi dia mengatakan Kidung Agung 8 ayat 8 itu kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Dia mengambil ayat ini sepotong lalu mengatakan tuh waktu menikah belum ada buah dada. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Kidung Agung 8 ayat 8 ini justru menyebutkan bahwa ada seorang yang punya adik perempuan yang masih kecil. Lalu kemudian orang ini berkata, apa yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari nanti adik ini menikah? Perhatikan ayat 9. Apabila adik ini tembok, maka kami dirikan atap perak. Bila dia adalah pintu, maka kami palangi dia dengan palang kayu aras. Jadi secara konteks, Kidung Agung 8 ayat 8 justru diartikan bahwa ada sebuah komitmen dari seorang yang menjaga kesucian sang adik perempuan ini sampai pada hari dia menikah atau dipinang. Jadi ayat ini adalah ayat yang bukan diartikan bahwa ada anak di bawah umur menikah. Ini otaknya itu kemana gitu loh ya. Ini manusia-manusia macam Kainama ini hanya bisa ambil ayat, dicocokin sama apa yang dia mau, lalu kemudian justru mempermalukan dirinya sendiri. Mempermalukan dirinya sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Saya mengambil tulisan dari Babylonian Talmud ya, yang dikompilasi tahun 536 sampai 70 sebelum Masehi. Ini menurut apa yang tertulis di sana.
usia minimum seorang gadis Yahudi itu menikah, usia minimum seorang gadis Yahudi itu dijodohkan itu 12 tahun, ya. 12 tahun. Itu 12 tahun ngapain dijodohkan? Lalu kemudian apa? Tunangan. Lalu menikah itu kira-kira di usia 15 dan 16 tahun. Jadi, konteks budaya pada zaman Yesus mengenai perempuan Yahudi yang menikah minimum usianya itu ada di 15-16 tahun. Dijodohkan usia 12 tahun kira-kira, atau bahkan dijodohkan bisa lebih awal. Tapi mulai disebut masuk tahap perjodohan, pertunangan itu di 12 tahun. Menikah 15 dan 16 tahun. Itu pada zaman Yesus, bukan istri Yesus ya. Nah jadi maksud saya tuh begini. Ketika Kainama mengatakan bahwa ini Yesus menikah umur 12, 13, 14, istrinya jauh lebih muda, saya tuh jadi curiga. Saya jadi curiga sekali. Sebenarnya Kainama ini lagi ingin membela pernikahan Muhammad dengan Aisyah kah? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1422 bahwa Muhammad itu menikahi Aisyah saat 6 tahun, dan mohon maaf sekali lagi, disebut menggauli itu di usia 9. Saya ngomong ini saya tidak terlalu senang ngomongnya, karena saya tahu mungkin bagi sebagian teman-teman yang muslim jadi tidak terlalu nyaman mendengarnya. Tetapi saya jadi mempertanyakan, Kainama ini kenapa mesti bikin seakan-akan Yesus itu menikahi anak kecil? Apakah untuk membela pernikahan Muhammad dengan Aisyah? Padahal jelas-jelas dalam konteks pernikahan Yahudi saja, itu usia 12 itu baru dijodohkan dan bertunangan. Bukan usia di bawah itu. Jadi kalau Kainama mengatakan ini belum ada buah dadanya, saya kira Kainama sedang ngelantur. Ngelanturnya parah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Biarkan teman-teman yang menilai. Tapi bagi saya, Kainama, jangan kau seret-seret agama lain. Jangan kau seret-seret orang lain. Biar kau saja urus agamamu, kami urus agama kami. Kami tidak perlulah untuk mengkorek-korek agama lain seperti yang kau lakukan itu, ya. Jadi, ya, ini orang yang kita tidak senangi adalah karena dia selalu korek-korek kekristenan, ya. Dia selalu korek-korek kekristenan, dan itu dibiarkan, ya, itu dibiarkan.